Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inayah sudah selesai merapikan barang-barangnya. Ia berjalan menyusuri kamar luas itu, sementara Ibrah sedang duduk di meja kerjanya dengan laptop dan tablet di hadapannya. Sekilas Inayah melirik ke arah Ibrah. Masih suasana pengantin baru loh, udah kerja aja. Inayah berdecak kesal. Inayah berjalan ke arahnya. Mas, ini pasti mama kamu ya? Inayah meraih sebuah foto berbingkai yang terpajang di sisi kiri meja kerjanya. Iya sayang, lelaki itu menjawab, namun matanya masih terfokus pada laptop. Cantik ya, pantesan kamunya ganteng gini, ucap Inayah sambil menyentuh pipi dan perlahan tangannya turun ke dagu Ibrah. Lelaki itu menghela nafasnya kala merasakan sentuhan lembut dari telapak tangan istrinya. Aku lagi kerja sayang, ucapnya pelan. Iya, tahu Mas. Ya udah, lanjutin. Inayah berbalik dan berpindah ke sisi kanan meja kerja Ibrah, mendapati sebuah foto lagi di sana. Mas, ini kamu waktu kecil ya? Lucunya. Ah, pasti nanti anak. Inayah tidak melanjutkan ucapannya. Ia kembali meletakkan foto itu ke tempat semula. Ia lupa bahwa Ibrah sedang tidak ingin diganggu. Lalu ia memilih merebahkan tubuhnya di ranjang, mengambil ponselnya, dan kini mengubah posisinya menjadi telungkup sambil bermain ponsel. Begitu banyak chat ucapan-ucapan selamat dari teman-teman sekolah dan kuliahnya yang tidak dapat hadir di resepsi pernikahan mereka kemarin. Inayah terkekeh kala membuka grup sahabat sampai surga yang anggotanya adalah ketiga sahabatnya, Yasmin, Ririn, dan Mawar. Inayah sedang asik berbalas chat dalam grup. Ibra yang menyadari istrinya sedang cekikikan menatap ponsel menghentikan aktivitasnya, lalu berjalan mendekati Inayah. Kamu ngapain? Chattingan sama siapa? Ibra sudah berdiri di sisi ranjang lalu membungkukkan sedikit badannya agar bisa melihat apa yang ada di layar ponsel istrinya sehingga membuat wanita itu tertawa. Menyadari kehadiran Ibra, Inayah refleks berbalik dan menyembunyikan ponsel di dadanya. Gak apa-apa mas, cuma lihat-lihat Instagram aja. Inayah mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia berusaha menghindar dari Ibra lalu berguling ke sisi kanan ranjang. Kenapa kamu gugup dan mencurigakan begitu sayang? Sini HP-mu. Ibra menadahkan tangannya, berusaha mencari tahu penyebab Inayah bersikap seperti itu. Inayah menggeleng, masih mempertahankan ponsel itu agar Ibra tak mengambilnya. Bisa gawat jika Ibra membaca isi chat mereka, pikirnya. Bukannya kamu lagi sibuk kerja? Sana kembali ke meja kerjamu, Mas, jawab Inayah dengan nada ketus. Sejujurnya ia kesal dengan Ibra yang sejak tadi mengabaikannya, bukan karena ia tidak disentuh atau semacamnya, tapi setidaknya hanya mengobrol santai di siang hari itu saja. Tetapi lelaki itu malah memilih membuka laptopnya seperti saat sedang di kantor. Oh, jadi karena aku sibuk dengan laptop, kamu selingkuh dari aku. Ibra menaikkan kedua alisnya, tersenyum sinis, dan mendekat lagi ke Inayah yang sudah berdiri di sisi ranjang. Inayah masih berusaha mempertahankan ponselnya kala Ibra mencoba merebutnya, hingga akhirnya mereka kejar-kejaran. Tanpa sadar, Inayah merasakan sesuatu di kakinya dan ia pun terjatuh bersama dengan ponselnya. Inayah menyerah saat ia mencoba bangkit. Ia merasakan sangat sakit di pergelangan kaki kanannya. Makanya jangan ngelawan sama suami. Ibra meraih ponselnya, mencampakkan sembarang di atas ranjang. Lalu kemudian menggendong Inayah juga ia dudukan di tepi ranjang.
Wanita itu hanya terdiam, menunduk menyadari kesalahannya. Ibra berlutut di hadapannya. "Sepertinya kakimu terkilir, sayang." Ibra mulai memegang pergelangan kaki kanannya yang terasa sakit. "Au!" Inayah meringis kala Ibra mulai melakukan sesuatu di kakinya. "Tahan sebentar." "Maaf ya Mas," ucap Inayah yang masih tertunduk sambil menatap Ibra. "Harusnya aku yang minta maaf. Lagian apa sih yang kamu sembunyikan dari aku? Nggak ada kok Mas. Masih sakit. Udah berkurang." Setelah kejadian ini, rasa penasaran Ibra belum juga hilang. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang dan mulai membuka ponsel istrinya. Sementara Inayah memejamkan matanya pasrah. "Ririn, gimana rasanya jadi Nyonya Ibra?" Mawar. "Chat kita diabaikan guys dari semalam. Sudah bisa dipastikan kalau pagi ini teman kita udah nggak perawan lagi." Yasmin. "Kayaknya asik banget ya nak. Aduh, jadi nggak sabar." Ririn. "Jangan-jangan sekarang Ina lagi di bandara, mau berangkat ke Pulau Maldives sama Mas Ibranya, atau yang deket-deket aja dulu, ke Bali mungkin." Inayah. "Aduh kalian. Iya, aku memang udah gak perawan lagi, dan kalian harus tahu, meski awalnya menyakitkan, tapi bisa dipastikan setelah kalian melakukannya sekali, kalian pasti mau lagi." Inayah. "Bandara, Pulau Maldives, Bali. Kayaknya itu semua cuma ada di dalam mimpiku. Nyatanya sekarang aku masih di dalam kamar, dan Mas Ibra sibuk di depan laptop. Hahaha." Begitulah isi percakapan Inayah dengan ketiga sahabatnya. Inayah memperhatikan raut wajah Ibra kala membaca isi grup itu. Sesekali tersenyum, sesekali lelaki itu memasang wajah serius. "Mas, maaf ya." Sebelum Ibra membuka suaranya, ia lebih dahulu meminta maaf. "Kamu marah sama aku, Mas?" Ia perlahan mendekati Ibra, menaiki ranjang dengan hati-hati karena rasa sakit di kaki kanannya masih terasa. "Mas Ibra." Inayah semakin mendekat, kali ini dengan posisi terlungkup. Ia menghadap Ibra, namun lelaki itu masih belum menunjukkan respon apapun. Matanya masih terfokus pada layar ponsel. "Sayang." Masih mencoba merayu. Entah mengapa Inayah melakukan itu. Harusnya sekarang dialah yang marah karena Ibra tidak menyinggung soal bulan madu dan hari ini malah mengabaikannya. Lalu Inayah meletakkan tangan kanannya di dada Ibra. Tangan satunya menepis tangan Ibra yang masih memegang ponsel. Dan cup, Inayah mengecup bibir Ibra sekilas, membuat lelaki itu terbelalak. Sudah berani ternyata. "Aku gak marah sayang, aku bersyukur kamu gak selingkuh." Ponsel sudah ia letakkan. Ia membalikan tubuh Inayah. Kini dialah yang sudah berada di atas. "Mas, aku cuma bercanda sama mereka. Gak ada yang serius dengan kata-kataku di dalam percakapan itu." Melihat mata Ibra yang tajam menatapnya, membuat Inayah jadi serba salah. Kenapa juga harus ketahuan dengan Ibra segala isi grup chatnya? Bercanda, termasuk kata menyakitkan dan ingin melakukannya sekali lagi, mau lagi. Apa itu juga bercanda? Ibra tersenyum miring. Mengapa Inayah bisa mengaku seperti itu sama semua teman-temannya, tidak langsung mengatakan itu pada dirinya? "Kecuali yang itu, Mas, aku gak bercanda." Setelah mengatakan itu, Inayah menutup wajahnya karena malu. "Jadi sekarang mau lagi kan?" Ibra tersenyum penuh arti. Kini ia sudah setengah berdiri dengan lututnya sebagai penyangga. Inayah yang masih berada di bawah masih menutup wajahnya dengan kedua tangannya.
Satu persatu kancing kemeja Ibra sudah dia lepaskan dari lubangnya dan membuang kemeja itu ke sembarang arah. Dan